Oke, kita mulai. Ibu nggak bosan ketemu saya lagi, Bu pengawas. Ini Bu moderator juga harus ketemu saya minggu lalu. Ya, kita mulai. Bapak Ibu semuanya senang banget kalau lihat ibu-ibu hari Sabtu mau gitu datang ke acara sekolah, padahal di rumah lagi banyak urusan ya Bu ya, lagi banyak undangan, jagong. Ternyata harus ke sekolah. Ya, ini demi kebaikan anak-anak kita semuanya. Saya tidak akan bicara hal yang berat-berat. Kita akan bicara yang ringan-ringan saja, yang santai-santai saja, tidak usah yang berat-berat. Karena saya lihat nampaknya hidup ibu-ibu sudah berat. Ini di depan masih ada kursi kosong, sekitar 10 kursi. Monggo yang di belakang yuk duduk ke depan. Atau ibu-ibu guru atau ibu-ibu komite yang di sana, yang di belakang yang jadi panitia, daripada ngobrol-ngobrol yuk duduk semua ke sini. Sayang nih kursinya kalau di foto jelek. Beneran. Biar semuanya dapat, guru-guru dapat, ibu-ibu komite dapat, nih di depan masih ada kursi, ayo kita manfaatkan. Ayo, saya tidak akan mulai kalau 8 kursi ini belum diisi. Di barisan kedua juga masih banyak. Kayaknya lebih enak ngurus anak-anak loh. Ayo ibu-ibu, biasanya ibu-ibu tuh harusnya diisi yang depan dulu. Ayo Bu, nih. Ini masih ada 4, 5, 6 kursi, ayo ke depan sini. Yang udah jadi panitia jangan sia-siakan waktu. Terima tamu itu cukup 2 orang saja, yang lain udah kesini. Biasanya gitu, jangan sampai acara tuh dibuat hanya untuk peserta, tapi panitianya malah nggak dapat apa-apa, sayang banget begitu. Ayo, silakan sini. Penerima tamu cukup 2 orang aja, ngurusin snack 1 orang, yang lainnya ayo belajar sama-sama di sini. Daripada membelakangi, ibu boleh ke situ atau ke sana. Saya nggak enak kalau membelakangi, ya. Kita mulai, Bapak Ibu semuanya, Ibu pengawas yang saya hormati, Ibu Ketua BPH, Ibu-ibu pengurus komite, Bapak Ibu guru semuanya, dan tamu-tamu kehormatan kita, Ayah Bunda Wali Murid TK unggulan Aisyah Mardi Putra Bantul yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pagi hari ini selain rasa syukur yang mendalam kehadiratnya kepada Sang Khalik, Sang Pemilik Hidup, Sang Pemberi Rezeki. Hari ini kita mendapat kesempatan luar biasa untuk bisa bersama-sama bertemu di tempat ini. Insya Allah semuanya dalam rangka untuk kebaikan yang positif di antara kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk menjadi pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Amin. Ayah bunda semuanya, senang sekali saya hari ini mendapat kesempatan untuk bisa hadir di tengah Bapak Ibu semuanya. Yang sudah sering bertemu saya, semoga tidak bosan ketemu saya lagi. Nggak bosan ya Bu, yang mudah-mudahan ya. Yang belum pernah bertemu saya, salam kenal dari saya. Nama saya singkat saja, nama saya hanya satu kata, Sinta, S-H-I-N-T-A. Bisa dipanggil Mbak Sinta atau Bu Sinta. Tetapi sekitar 13-14 tahun belakangan terakhir ini, saya banyak dipanggil dengan sebutan Bunda Cinta. Awalnya hanya plesetan dari nama saya, Sinta jadi cinta, biar gampang diingat. Tapi sebenarnya value lain yang ingin saya bawa dengan memakai nama Bunda Cinta adalah saya ingin siapapun yang bertemu dengan saya akan saling tertransfer energi cinta. Pagi hari ini saya akan berbagi cinta untuk ayah bunda semua yang ada di sini. Boleh saya dengar tepuk tangan semangatnya bagi kita semua. Cinta itu modal utama kita dalam menjalani kehidupan. Acara-acara seperti ini salah satu tujuannya adalah untuk mengasah cinta kita, mengasah cinta sebagai manusia, sebagai seorang muslim, sebagai seorang suami, istri, dan terutama adalah tugas kita yang paling mulia ini adalah
cinta kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, seorang ibu. Dasarnya adalah harus penuh dengan cinta. Pertanyaan saya adalah, apa yang baik Bapak Ibu Ayah Bunda rasakan punya anak usia TK zaman sekarang? Gimana rasanya Bu? Luar biasa ya. Alhamdulillah punya anak TK yang umurnya 5 tahun, 5 tahun setengah, 4 tahun, 6 tahun, yang ternyata menurut kita mereka itu cepet banget dewasanya. Kadang-kadang pertanyaannya itu di luar bayangan kita, gitu ya Bu ya. Ya Allah, masa sih anakku secepat ini tumbuhnya? Ya Allah, tiba-tiba pinter banget. Apalagi kalau nanyanya macam-macam tiap hari. Mama, kapan dong aku punya adik? Ayo dong makan yang banyak dan seterusnya. Mama, kenapa kita harus sholat? Allah itu di mana rumahnya? Dan seterusnya. Itu kalah banget ya. Jadi kalau judulnya adalah bagaimana menjadi orang tua yang cerdas. Ini saya senang nih kalau ada sekolahan yang bikin judul bagaimana menjadi orang tua yang cerdas. Bukan dibalik. Bagaimana punya anak yang cerdas. Karena yang jadi sasaran utamanya itu sebenarnya bukan anaknya. Tapi kalau mau punya anak yang cerdas, ya syarat utamanya adalah ibunya dulu, orang tuanya dulu yang harus cerdas. Jadi bagus nih, sekolah ini minta temanya ke saya, bagaimana caranya menjadi orang tua yang cerdas dalam mendidik anak, terutama di era digital, di era gadget. Tepuk tangan dulu deh buat kita semuanya, ya. Mendidik anak di era teknologi. Siapa orang tua yang hebat, orang tua yang cerdas ini di era teknologi? Apakah mereka yang gelarnya panjang? Apakah mereka yang jabatannya tinggi? Apakah mereka yang warisannya banyak? Bukan sama sekali. Tapi orang tua yang hebat, orang tua yang cerdas mendidik anak di era teknologi adalah orang tua yang tahu bagaimana caranya menghadapi anak-anak di era masa kini dan dia mau memahami apapun karakter putra-putrinya. Itu orang tua yang cerdas. Sehebat apapun karir kita, sepanjang apapun gelar kita, tidak bisa kita memaksakan diri lalu nanti anak kita itu harus seperti saya. Anak kita itu harus begini-begini. Gak bisa karena zamannya sudah berubah. Kalau banyak di antara bapak, ibu, ayah, bunda yang sering merasa gini, ya Allah taubat. Jangan, dua anak isi TK kecil kok wis koyo ngene. Saya katakan bapak ibu, kalau sekarang saja sudah taubat. Gimana ini nanti perjalanan belasan tahun ke depan? Ya, jadi apa yang harus kita katakan? Masya Allah. Kalau selama ini sering bilang taubat jan bocah kok koyo ngene iki janjane anake sapa? Nah, anake sapa kok malah tanya. Ya, yuk kita ganti yuk mindset kita sekali lagi. Kalau ingin punya anak-anak yang cerdas, maka bapak ibunya dulu yang harus cerdas. Kalau ingin punya anak-anak yang baik, maka bapak ibunya dulu yang harus baik. Menyekolahkan anak di TK berbasis Islam, TK unggulan Aisyah Mardi Putra, yang berarti di sini pelaksanaan utamanya adalah berdasarkan Quran dan hadis, ya kan? Syarat utamanya adalah orang tuanya dulu yang harus soleh-solehah. Jadi kalau pengen punya anak yang soleh-solehah, bapak ibunya soleh-solehah, bukan gurunya. Gurunya itu hanya support saja, tapi yang utama sekolahnya anak TK itu adalah di rumah. Siapa kepala sekolahnya? Bapaknya. Madrasahnya itu di rumah yang utama. Siapa? Gurunya, ibunya. Jadi sangat miris, sedih kalau ada orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah TK Islam, TK Asia. Anaknya rapi memakai jilbab, tapi yang nganterinnya sendiri cuma pakai daster, nggak pakai jilbab. Misalnya seperti itu, tapi nggak ada kalau di sekolah kita ini nggak ada.
Itu saya lihat di sekolah yang lain. Jadi rasanya aneh kalau anaknya masih usia 5 tahun, 6 tahun sudah rapi memakai jilbab, ternyata ibunya sendiri saja masih belum beres dalam pakai jilbab. Tarik nafasnya yang panjang. Kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Yang lebih parah lagi kalau misalnya nyuruh anaknya pakai jilbab lalu anaknya bilang nggak mau. Terus ibunya bilang, ayo dipakai nanti dimarahin bu guru loh. Berarti ingin menimbulkan kesan bahwa yang galak itu adalah guru. Ya ayo dipakai jilbabnya, ini tuh acara sekolah loh, nanti ketemu bu guru malu loh. Ibunya lupa kalau selama ini tuh dianya belum beres pakai jilbabnya, bahwa Allah itu maha melihat di segala kesempatan. Begitupun para ayah, kalau ingin punya anak yang rajin menghafal Quran, ayo bapaknya rajin juga buka Quran. Tidak harus menghafal, tetapi paling tidak mencontohkan buka. Jangan sampai bapaknya bilang, ayo le sholat, nek bapak ki wis kemudian ra sholat. Bisa begitu. Jadi kata kuncinya kita dulu yang harus berbenah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita sudah berbenah saja. Kadang-kadang anak-anak itu masih belum tentu sesuai harapan. Ya kan? Kita sudah beres saja, kita sudah solehah saja. Cobaannya itu luar biasa, anak-anak itu belum tentu sesuai harapan. Tapi apa yang terjadi kalau kitanya semakin gak ngapa-ngapain? Kalau kitanya nggak mencontohkan rajin sholat, kalau kitanya nggak rajin buka Quran, ya tambah nggak karu-karuan anak kita. Lalu kita sudah begini saja, mereka seringkali di luar harapan kita. Sekali lagi tarik nafasnya yang panjang. Kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh saya dengar tepuk tangan semangatnya? Ya. Nah, untuk bisa jadi orang tua yang cerdas, orang tua yang hebat, itu ternyata kunci utamanya siapa? Sesuai dengan yang hadir hari ini tuh. Yang diundang sebenarnya undangannya kepada siapa, Bu? Orang tua, ayah dan bunda. Boleh ayah atau bunda, gitu ya. Tapi ternyata 85%, 90% yang hadir adalah bundanya. Ibu-ibu, saya tanya, ayahnya mana? Ayahnya kerja dan lain sebagainya. Jadi para ibu, boleh kita kasih tepuk tangan luar biasa untuk para ayah yang berkenan hadir. Hebat banget tuh kalau ada acara begini, yang hadir tuh ayahnya. Jangan sampai yang terjadi tuh seperti ini, Bu. Ibu-ibu kan di rumah kita udah ngurusin segala macam ya, mulai dari daftar, nyiapin seragam, ngajarin anak baca, ikro, lalu bantu bikin PR, nyiapin sarapan, nganter sekolah, itu dilakukan oleh ibu-ibu. Jangan sampai yang terjadi begini, kalau terutama ambil rapot, yang ambil rapot adalah ibu-ibu juga. Jangan sampai pulang ambil rapot, lalu ibunya sampai di rumah ditanya sama ayahnya, loh ibu dari mana? Habis dari ambil rapot, ya oke anaknya dewi rapotan hari ini. Piye Bu hasilnya? Ya Allah Pak anak dewe ki jan ngisin-ngisini tenan. Sak sekolah TK loh, cuma anak kita Pak yang belum bisa baca. Dek sekolah ra karu-karuan, bocah dewe ki liyane anteng duduk manisnya anak kita itu Pak, lari-lari terus. Kata suaminya gimana? Lah ibu ki piye to selama iki lek didik anake? Makanya tobu anak kita diajari baca, makanya tobu rasa kakean melu arisan, anaknya diurusin. Iya Pak, mulai sekarang ibu mau ngurusin anak kita lebih baik. Ya itu memang tugasnya seorang ibu. Tapi ternyata di sebuah rumah tangga yang lain, sama-sama habis ambil rapot juga. Suaminya nanya ke istrinya dari mana, lalu istrinya bilang dari ambil rapot anak Pak. Ya Allah Pak. Masya Allah, dari seluruh anak di sekolah, ternyata yang paling terkenal itu anak kita loh Pak. Ya Allah, sing bacanya paling rajin, yang tulisannya paling rapi, yang hafalannya paling banyak itu ternyata anak kita loh Pak. Tahu bapaknya bilang apa?
Kalau dilapori anaknya pinter, anaknya apik, biasanya bapaknya bilang apa, Bu? Siapa dulu bapak? Atau anaknya siapa dulu? Enak aja. Kalau anaknya nggak pinter, anaknya rewel dan lain sebagainya, kok yang disalah-salahin? Anaknya pinter, anaknya juara, yang ngaku-ngaku enak aja. Bapak-bapak itu nggak tahu, padahal sesungguhnya yang paling tahu siapa bapaknya anak itu adalah enggak, saya bercanda. Jangan sampai pulang dari sini nanti malah ribut. Ini janjanya anaknya sopo. Enggak, saya hanya ingin mengembalikan kesadaran kita semua bahwa tugas tanggung jawab mendidik anak-anak kita itu adalah tugas tanggung jawab berdua. Bersama. Dulu juga bikinnya berdua, bersama. Kenapa ketika anaknya beranjak besar, semua tanggung jawab banyak diserahkan kepada ibu. Ini mumpung belum terlambat. Di luar sana banyak sekali fenomena baru yang terjadi yang disebut dengan fatherless. Fatherless itu apa? Fatherless itu adalah keadaan di suatu rumah tangga yang ayahnya ada, tinggal di Jogja, tinggal di Bantul, setiap hari pergi kerja pagi, pulangnya sore, tidurnya juga satu rumah, tetapi anak-anak tidak merasakan kehadiran ayah. Itu namanya fatherless. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada anak-anak kita, mumpung anak-anak masih TK. Jadi saya sampaikan kepada ibu-ibu, ayo segeralah berbagi peran. Berbagi peran. Kalau memang ayahnya bisa nganter, ayahnya yang antar ke sekolah. Ketika dalam perjalanan itu bukan cuma sekedar seperti tugasnya driver atau tukang ojek nganterin anak, tapi bukan. Manfaatkan quality time di situ si ayah ini. Dalam perjalanan ngobrol, muji anaknya. Karena fenomena fatherless di era teknologi banyak sosok ayah yang lalu tergantikan oleh sosok-sosok di YouTube. Ketika anak-anak nanti sudah mulai pra-remaja, SD, SMP, anak-anak yang jauh dari ayahnya, maka gampang sekali luluh oleh kata-kata pria di luar sana. Makanya lalu banyak, walaupun kita masih TK nih, tapi ngomongnya visinya jauh ke depan. Banyak sekali anak kelas 5, kelas 6 yang sudah bilangnya punya pacar. Lalu di SMP, SMA banyak banget yang biasa banget punya pacar. Kenapa? Karena itu tadi fatherless. Di rumah nggak pernah dipuji sama ayahnya, nggak pernah ngobrol berduaan sama ayahnya. Ketika di luar sana ada kakak kelasnya yang lalu bilang, ih kamu kok cantik banget sih. Ih kamu makan apa hari ini? PR-mu udah dikerjain. Kamu nanti pulang sama siapa? Maka anak-anak itu akan merasa bahwa ya Allah ada ya cowok sebaik ini. Ada ya pria seperhatian ini sama aku. Jadi lalu luluh. Nah itu dimulai dari TK Bapak Ibu. Begitupun ibu-ibu bagaimana ke anak laki-lakinya. Kalau ibu-ibu selalu mengajarkan lemah lembut, kasih sayang, suara yang indah di telinga anak laki-lakinya, maka di luar sana anak laki-laki kita tidak gampang nanti melihat perempuan lain. Begitupun anak perempuan ke ayahnya dan lain sebagainya. Begitu, tarik nafasnya yang panjang. Masih kuat diteruskan? Ya jadi kalau bicara tentang tugas sebagai ibu, sebagai ayah, itu saya katakan memang tidak mudah. Jadi ibu yang baik, jadi ayah yang baik itu tidak mudah. Tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Banyak tantangan di era teknologi sekarang ini, tapi lalu bukan berarti bikin kita menyerah. Karena sudah terlanjur jadi ibu, selamanya akan jadi ibu. Gak bisa kita menyerah. Jadi salah satu caranya untuk kita bisa terus kuat jadi ibu adalah saran saya, bertemanlah dengan orang-orang yang positif. Mumpung di acara ini ketemu dengan wali murid dari kelas-kelas lain atau sesama kelasnya yang jarang ketemu, yuk saya minta tolong silahkan tepuk pundak teman di sebelah kanan atau kirinya,
sambil katakan semangat terus ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Tanya sama teman di sebelahnya, anaknya berapa Bu? Nanti, anaknya berapa? 2, 3, tanyakan. Anaknya bermasalah nggak Bu? Kalau bilang iya, bermasalah katakan, nggak apa-apa. Bodoh, aku juga. Semangat ya Bu ya, jadi ibu ya. Ayo, sekali lagi katakan ke teman di sebelahnya, sama-sama ya, kita semangat ya menghadapi anak-anak ya. Kuat ibu yang semangat, ibu yang kuat, insya Allah nanti akan menghasilkan anak-anak juga yang kuat dan luar biasa. Boleh tepuk tangannya deh buat kita semua. Nah, kuncinya memang tidak bisa dipungkiri. Kunci di rumah itu untuk punya anak-anak yang hebat ini kuncinya adalah ibu. Ibu apapun sebutannya, mama, emak, bunda, umi, mami atau apapun sebutannya, ibu itu adalah pusatnya energi di dalam rumah. Dan hati-hati, yang namanya pusat energi itu sifatnya sangat mudah menular. Kenapa ibu-ibu gampang stres ngadepin anaknya? Karena ibu-ibu kerjaannya banyak, Pak. Jadi ibu-ibu butuh healing, butuh piknik, itu ya Bu ya. Dan saya menyebut ibu-ibu ini semua, ibu-ibu itu sebagai mom. Ibu-ibu ini adalah mom. Mom itu apa sih? Mom itu kalau kata Bunda Cinta, mom itu adalah singkatan dari Master of Multitasking. Mom. Ibu-ibu itu gimana nggak jadi super mom? Bangun pagi, buka mata, itu langsung ketika buka mata yang pertama kali terlintas apa? Ini pengen bikin sarapan apa? Udah tahu gitu ya Bu ya? Begitu buka mata masih ngantuk, ini jalan ke dapur udah buka kulkas, keluarin sosis, keluarin bakso, keluarin telur, sayur-sayur. Udah lalu setelah itu ke kamar mandi, ke toilet, wudhu dan lain sebagainya, lalu ibadah. Setelah itu balik ke dapur sambil racik-racik masak, sambil nunggu matang, tangan satunya bisa tuh buka keran air, rendam pakaian. Sambil nunggu rendemannya ini nanti manjur, tangan satunya ambil kain pet. Sambil ngepel tangannya ngebalik lauk di wajah dan lain sebagainya. Dan ternyata ini mulutnya bisa tetap kerja. Sambil ngerjain macam-macam itu ini tetap di sini nih bisa. Gitu kan? Kayak ayo cepet, kayak enggak, selak telat, ayo mandi, ayo bangun. Bocah kok senengannya mepet-mepet dan lain sebagainya. Itu ibu-ibu tuh super mom. Gitu. Dan ternyata sibuknya bagaimanapun itu di pagi hari, ternyata ibu-ibu tidak pernah lupa, selalu sempat untuk update status. Ya kan? Update statusnya tulisannya apa di status WA itu? Alhamdulillah hidup yang indah luar biasa. Malu kalau statusnya dibaca anaknya. Kata anaknya, hidup yang indah apaan? Dari pagi ngomel melulu, hidup yang indah, hidup yang indah. Itu ibu-ibu, master of multitasking. Wah, masak pagi untuk sarapan, untuk bekal, ini tuh udah langsung. Saat nanti sore makannya apa, mau belanja apa, itu udah kita bisa mikir macam-macam. Ya, sempet jawab WA dan lain sebagainya. Itu hebatnya perempuan. Nah, secara psikologis, kalau bapak-bapak itu memang tidak punya kemampuan master of multitasking. Mohon maaf ya Pak ya. Bapak-bapak itu kemampuannya hanya single tasking. Jadi kalau bapak-bapak ibunya masak di dapur, kita sambil masak bisa menyelesaikan banyak pekerjaan lainnya. Sementara bapak cuci motor di garasi depan rumah, ya cuma cuci motor doang. Mau anaknya gangguin di sebelahnya mainan air, ya sama dia dibiarin aja. Itu kalau bapak-bapak single tasking, menurut beliau ya nggak apa-apa anaknya main air udah cuekin aja, yang penting motorku bersih, kan? Itu hebatnya perempuan tuh seperti itu.
Jadi mari terus saling menyemangati bahwa ibu yang hebat, ibu yang keren, insya Allah nanti juga punya anak-anak yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, tapi kuncinya ibu-ibu banyak pekerjaan bagaimanapun harus tetap tersenyum, harus bahagia. Ya, tadi kenapa? Karena energinya ini sangat mudah menular. Kalau ibunya bete, ibu kalau bete, nggak usah ngomong ke anaknya bahwa ibu tuh bete, nggak usah. Tapi secara otomatis kebetean ibu itu akan menular. Ibu-ibu rasakan, ingat dulu waktu kita anaknya masih bayi, kalau nyusuin anak, ibunya lagi bete, lagi bad mood, ini pasti si anak yang disusuin rewel terus. Walaupun udah kenyang, susunya di nenen terus, gitu kan? Sekarang anak-anak sudah TK, ibu-ibu bete, nggak usah bilang, tapi otomatis akan menular kebetean kita. Ibu-ibu akan rasakan, semakin ibu-ibu bete, anak-anak itu akan semakin bikin ulah. Ya kan? Ada aja tingkahnya untuk semakin bikin ibunya emosi. Nah, lalu yang salah adalah ketika ibunya bilang gini, "Kok jangan rewel? Mama tuh di kantor tuh lagi banyak urusan. Mama tuh lagi banyak laporan, ini tuh akhir bulan. Malah kamunya rewel. Kok pahami mama gitu?" Hello. Anak umur 5 tahun diminta memahami orang yang umurnya 30 atau 35 tahun. Jadi kalau kita sering bilang sama anak kita, "Mbok pahami mama," gitu loh. "Mbok pahami papa." Hati-hati kalau anaknya jawab, "Sholat," gitu loh. Siapa yang nyuruh kerja? Siapa yang nyuruh punya banyak tugas? Gitu kan? Padahal harusnya kitalah yang memahami anak 5 tahun itu. Kenapa? Karena kita sudah pernah jadi anak-anak dan anak-anak belum pernah jadi orang tua seperti itu. Jadi ternyata kita selama ini masih banyak kelirunya ya. Ya nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Jadi kalau minta anak jadi anak baik, bilang ke anaknya bahwa ibu ini juga sedang belajar loh nak, jadi ibu yang baik. Begitu kira-kira. Boleh saya dengar sekali lagi tepuk tangan semuanya. Ya, yang namanya ibu itu pasti pengen yang terbaik buat anaknya, gitu kan ya Bu ya. Jadi ya saya pun juga masih belajar, nggak ada yang mulus-mulus aja. Tadi malam saya baru terlibat percakapan dengan anak saya yang laki-laki itu kelas 3 SMA, kelas 12, dan dia itu baru pulang les. Baru pulang sekolah jam 3 lalu jam 4 pergi les, karena kalau kita di Bantul di Jogja itu sudah umum bahwa kalau sudah kelas 12 mau masuk perguruan tinggi setahun ini harus usaha keras. Lalu dia les gitu, pulang jam 8 malam sampai di rumah lalu bilang besok pagi jam 6 harus latihan basket. Jadi karena dia tim DBL basket, malam ini mau nginep tempat temennya, jadi malam bilang gitu. Terus saya tuh tanpa sadar bilang, "Emangnya nggak ada PR? Kok nginep tempat temennya dan besok mau basket?" Lalu dia bilang, "Mama, punya kalender tuh dilihat. Besok itu hari apa Mama?" Lalu saya, "Oh iya ya, besok hari Sabtu. Hari Sabtu kok masih malam Sabtu kok ngomongin PR?" Jadi lalu dia menunjukkan bahwa aku tuh seharian sudah belajar, aku tuh sudah les dari jam 4 sampai jam 8. Boleh kan aku tetap main basket untuk besok? Saya langsung bilang, "Iya boleh, maaf ya, peluk dulu mamanya." Lalu dia mau peluk dan lalu bilang, dia yang bilang, "Minta maaf dulu." Oke, mamanya, "Maaf ya." Jadi kemampuan komunikasi seperti itu Bu yang harus terus kita bangun. Tidak harus selalu yang namanya ibu itu selalu benar. Bagaimana kemajuan teknologi sekarang ini benar-benar sudah menghantam kehidupan kita, terutama apa? 2 tahun kemarin itu waktu kita tiba-tiba kena COVID, ya kan? Ibu tuh punya anak kan nggak cuma yang di TK aja kan, juga ada kakaknya yang di SD, SMP. Apa yang terjadi tiba-tiba ketika sekolah berhenti semua, lalu sekolahnya pakai gadget semuanya, pakai Zoom, Google Meet dan lain sebagainya.
guru-guru ngirim tugas ke grup WA orang tua, gimana kita nggak pusing? Jadi lalu yang terjadi adalah 2 tahun kemarin itu anak-anak daring, ibu darting. Anaknya daring, ibunya darah tinggi. Kan ibu ya, itu karena stresnya kita, seakan-akan kita dapat tugas dadakan nih dari guru di sekolah. Biasanya guru-guru tuh yang ngasih tugas, kok mati lagi ya? Tuh, suka mati, suka nyala sendiri. Oke. Jadi anak zaman now kita perbaiki dulu. Jadi pertama sebelum ngomongin tentang bagaimana mendidik anak di era zaman now, kita perbaiki dulu yang namanya mindset tentang anak-anak kita itu apakah sebuah karunia atau sebuah beban. Kalau kita punya mindset yang bagus, insya Allah nanti hasilnya juga bagus. Kita sering mendengarkan istilah bahwa Allah itu sangat sesuai dengan prasangka hambanya. Berarti apa yang tersirat dalam kalimat itu? Tugas seorang muslim adalah ayo membuat prasangka yang baik. Jadi persepsi kita tentang anak, kita prasangkakan yang baik-baik. Kalau selama ini kita masih sering menganggap bahwa anakku itu penimbul masalah, berarti persepsi kita itu adalah anak adalah sebuah beban. Bagaimana kalau Allah akan meningkatkan, memberikan banyak nikmatnya kepada kita? Kalau kita mau banyak bersyukur. Nah, bersyukur itu biasanya identik dengan yang namanya karunia. Jadi tugas kita adalah sebagai seorang muslim, ayo Bapak Ibu banyaklah bersyukur. Bahwa anak itu adalah sebuah karunia. Nah, konsep itu yang tidak mudah, yang tidak bosan-bosannya selalu saya ajarkan kepada orang tua adalah supaya orang tua jangan sampai terjebak menganggap anakku itu adalah sebuah beban. Yuk kita perbaiki sejak sekarang, yuk Bapak Ibu, mumpung anaknya masih TK. Mindsetnya kita benerin. Misalnya, yang selama ini sering bilang gini misalnya, ya Allah, pendidikan di Indonesia ini tambah mahal. Ya Allah, besok gimana ya anakku kalau kuliah? Biayanya mungkin tambah ratusan juta. Lalu sekarang aja TK aja sekian, les baca sekian, dan lain sebagainya. Itu kan yang Bu ya. Lalu kita bilang, besok rezekinya dari mana? Aku di rumah aja masih nyicil. Anakku besok gimana ya kalau mau masuk les SMA, mau masuk kuliah dan sebagainya. Kita ganti yuk konsepnya. Gimana Bu kalimatnya? Oke, aku tahu bahwa biaya pendidikan itu tidak murah. Tapi mudah-mudahan kami besok, saya dan suami diberi kemampuan untuk bisa membayar itu semua. Itu mindset. Jadi kita minta sama Allah bahwa saya itu diberi mampu. Tapi kalau belum sudah bilang, ya Allah nak lele, tahu nggak toh sekolah itu mahal sekarang itu. Misalnya, ketika anaknya minta jajan cilok, Mama beli cilok, berapa harganya? 5.000. Ya Allah nak dari kemarin jajan terus. Tahu nggak sih nak, biaya pendidikan tuh mahal. Padahal ibunya cuma mau curhat aja ke anaknya, tapi lalu ngomongnya kemana-mana. Itu loh tetangga kita katanya masuk kuliah di sini biayanya sampai puluhan ratusan juta. Kita kalau nggak nabung dari sekarang, itu cuma gara-gara anaknya minta cilok 5.000. Ini dimulai dari yang namanya mindset. Ayo kita rubah ya Bu, bahwa oke, di Indonesia biaya pendidikan mahal. Tapi saya yakin besok diberi kemampuan untuk itu. Amin. Itu mindset. Terus terang saja deh, anak saya yang laki-laki ini masuk kelas 12 SMA itu daftar lesnya sejak sebelum naik kelas. Jadi kelas 11. Akhir-akhir itu lagi ulangan akhir semester sudah daftar. Itu berapa Bu bayarnya untuk les kelas 12? 15 juta. 15 juta itu di angka yang ketika dia dites nilainya paling bagus. Jadi bayarnya itu di bimbelnya itu tergantung hasil pretest.
Kalau nilainya bagus, itu bayarnya 15 juta. Zaman anak saya yang baru dulu 2 tahun yang lalu, les di situ juga sama, dulu bayarnya masih 13 juta. Di angka nilai yang paling bagus itu. Jadi di tahun yang sama, berbeda dengan temannya bayarnya ada yang 18, ada yang 19 juta. Bedanya sejuta, nilainya beda. Sekarang bayangkan aja, nanti anak ibu ketika SMA berapa juta tuh. Tapi kita punya mindset yang bagus dong, bahwa insya Allah saya bisa. Itu ya. Mindset apa lagi yang sering keliru? Ya Allah, bocah kok nggak bisa diem. Sukanya tiap hari lari-lari terus. Bocah kok nggak bisa diem ini, benar-benar nggak mau anteng. Itu mindset. Yuk kita ganti yuk, supaya itu tidak jadi beban. Karena kalau kita bilang anak TK nggak bisa diem lari-lari terus, itu seakan-akan jadi beban. Sekarang kita ganti yuk. Ya Allah, anakku 5 tahun nggak bisa diem, aktif banget, Masya Allah. Ini berarti anakku sedang dalam kondisi, itu mindset. Itu ya Bu ya. Apalagi? Ya Allah, punya anak yang baru mau masuk SD, tapi pinter banget ngeyel-ngeyelan sama mamanya. Yuk diganti mindsetnya, gimana? Yuk. Ya Allah, anakku umurnya baru 6 tahun, tapi pinter banget kalau menyampaikan pendapatnya. Insya Allah nih kalau besar ini mudah-mudahan jadi orang yang bisa bicara, diandalkan masyarakat. Siapa tahu anakku nanti jadi anggota dewan. Kayaknya anakku ini bakal jadi pengacara. Dari sekarang aja udah pinter nih ngeyel-ngeyelan. Ya kan? Oh, jadi pengacara kan harus pinter ngeyel kan? Ya. Itu mindset namanya. Jadi kalau kita belum apa-apa sudah punya mindset bahwa anak kita itu penimbul masalah, maka kedepannya nanti rasanya jalannya jadi berat. Begitupun dengan era teknologi. Apa mindset kita terhadap HP? Ya Allah, zaman sekarang susah banget ya ngadepin anak yang udah pegang HP terus. Cobaannya luar biasa, ya Allah, anakku tuh udah mainnya YouTube terus, Mobile Legends terus. Sebel aku deh ada HP begini. Kita ganti yuk mindsetnya. Gimana mindsetnya ibu-ibu? Masya Allah, punya anak yang hidup di era gadget, ternyata tantangannya luar biasa ya. Ini berarti memaksaku untuk harus belajar jadi ibu yang luar biasa. Gitu mindsetnya. Lalu kita lihat selama ini, HP ini kita lihat jeleknya aja, padahal kita lupa banyak banget manfaatnya. Ya kan? Di satu sisi kita sebel kalau lihat anak kita lagi main kecanduan HP nggak berhenti-berhenti. Tapi kita lupa, karena HP inilah yang bikin jualan ibu, jualan online-nya laris. HP inilah yang lalu menemukan kita dengan teman-teman kita, teman SMP, SMA di masa lalu. Ya kan? Gadget itu. Ya Allah, sekarang itu ngeri banget ya sosmed tuh. Parah banget deh netizen itu kalau ngomong di sosmed. Itu mindsetnya negatif. Coba kita katakan bahwa sosmed itu luar biasa loh dampaknya. Iya memang banyak dampak negatif, tapi positifnya juga luar biasa. Hebat loh, aku sambil nunggu masakan mateng aja buka sosmed, bisa tahu berita apa yang terjadi di viral akhir-akhir ini. Keren banget loh, aku tuh lagi bad mood, buka IG, buka TikTok, banyak banget hiburannya di situ. Itu kan Bu ya, itu mindset namanya. Nah sekarang tergantung kitanya nih, mau pilih mindset positif atau negatif ke dalam kepala kita. Kalau saya sangat meyakini bahwa Allah itu sangat sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ketika sekarang kita berpikir bahwa kenapa era teknologi sangat membelenggu anak-anak kita, yang salah itu bukan teknologinya, yang salah bukan gadgetnya, tapi yang salah adalah orang. Ya, saya punya gambar begini.
Banyak di luar sana justru orang tua yang bangga anaknya masih kecil sudah lancar pegang HP. Jadi kalau dibilang tadi kata Mbak MC-nya, Mbak moderator, kita jadi orang tua yang cerdas. Apakah anak-anak itu tidak lebih cerdas dari kita? Kalau mau bukti dia lebih cerdas atau enggak adalah ibu-ibu kalau beli HP baru, kalau nggak tahu caranya pakai, kasihkan aja ke anaknya. Dipegang anaknya 10 menit, insya Allah semua aplikasi terpasang. Ya kan? Jadi katanya orang tuanya harus lebih cerdas. Ternyata dalam hal gadget, kalau saya merasa saya itu gaptek banget dibandingkan anak-anak kita sekarang. Anak-anak itu kalau kita, ini HP mama kenapa sih? Itu dipegang anak-anaknya cepet. Ini loh mak, tadi cuma salah pencet settingannya gini-gini. Itu berarti mereka bahwa lebih cerdas dibanding kita. Gitu ya. Sedih tapi di sisi lain, lagi lebaran, lagi arisan keluarga, kumpul-kumpul, kenapa kok gak banyak anak-anak yang ngobrol atau main-main? Ternyata karena mereka pada pegang HP. Berarti yang salah siapa? Orang tua. Kenapa kasih HP ke anak umur 3 tahun, 4 tahun? Karena banyak ibu-ibu yang cari jalan pintas. Ini kerjaan rumah banyak banget nih. Mau ngepel, nyuci, masak, setrika, belum rampung. Anakku rewel, udah supaya anteng, kasih YouTube aja deh. Udah ya, diam ya. Alhamdulillah, 2 jam anakku tuh bisa loh gak ganggu aku. Selesai semua urusan rumah tangga. Iya, kita lupa tapi tugas ibunya diambil alih sama YouTube. Gitu. Nih, anak-anak seperti ini. Jangankan anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun. Karena ternyata orang tuanya lah yang sudah mengenalkan gadget sejak anaknya masih dalam kandungan. Bahkan kalau di sini ada yang hamil di USG, ini mungkin di dalam perutnya itu anaknya lagi begini. Iya, coba ada yang hamil lalu di USG. Kenapa? Karena ibu-ibu hamil zaman sekarang baru saja telat 2 minggu udah tulis di IG, alhamdulillah positif hamil. Nanti bayinya umur 3 bulan, 4 bulan ke dokter kandungan dapat USG-nya diposting di Facebook. Alhamdulillah gerakan bayinya aktif, sehat dan lain sebagainya. Iya, akhirnya ketika 9 bulan lahir anaknya sudah lancar main sosmed. Karena ibunya yang ngajarin seperti ini. Nanti ketika sudah TK, SD, SMP, sekarang kan semboyannya nggak kayak dulu. Kalau dulu gimana Bu? Kalau dulu gini, anak sekolah nggak boleh bawa HP, gitu kan? Kalau sekarang kebalikannya ya Bu ya. Kalau nggak punya HP itu nggak bisa sekolah, karena guru-guru banyak memberikan tugas-tugas itu informasi di grup WA-nya anak-anak, di grup Telegramnya. Kalau saya dengan mahasiswa pakai kena tombol, di kakak grup ke kiri, email dan lain sebagainya. Yang kiri, notabene berarti harus pegang HP. Nah, kena tombol ini loh. tapi tidak akan mereka itu pegang HP terus kalau orang tuanya juga tidak pegang HP. Jadi gimana anaknya bisa pegang HP terus kalau bapak ibu gurunya juga begini, orang tuanya juga seperti itu. Tarik nafas yang panjang. Kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semboyan dari saya itu seperti ini, Bu. Smartphone just for smart people. Siapa yang boleh pakai HP pintar? Yang boleh pakai HP pintar itu sebenarnya hanyalah orang-orang pintar. Smartphone just for smart people. Siapa orang pintar itu? Orang pintar adalah orang yang bukan gelarnya panjang, tapi orang yang pintar mengendalikan dirinya. Orang yang pintar mengatur waktunya, itu disebut dengan orang yang pintar. Jadi kalau kita masih belum bisa ngatur manajemen waktu dengan baik, itu artinya kita belum jadi smart people. Gak pantas pakai smartphone. Kalau ketika sudah azan tiba tapi kita masih asik
TikTokan, masih asik scrolling IG, itu namanya kita belum jadi smart people. Ya, diingat kuat-kuat ini, kalau bisa dijadikan status yang hari ini. Status WA kita tulisannya smartphone just for smart people. Artinya apa? Jangan sampai pikiran kita, perasaan kita itu dikendalikan oleh smartphone. Salah satunya apa? Ibu-ibu itu yang sering terjadi. Suka panas melihat status-statusnya orang lain. Terus hidupnya tuh jadi yang kemerungsung. Akhirnya jadi gak bersyukur. Hanya gara-gara pagi-pagi sudah buka status WA-nya teman-teman. Sudah scrolling Facebook, IG. Ya iya, mereka tampilkan di Facebook itu hal yang baik-baik, yang bagus-bagus. Apalagi kalau lagi lebaran. Wah, ya Allah, si A, si B foto lebaran, baju lebarannya bagus-bagus banget. Ya Allah, anaknya kok mau ya diajak foto. Sementara anakku, suamiku susah banget diajak foto. Udah itu deh mulai masuk tuh setan-setan tuh. Lalu bilang, iya memang kamu gak seberuntung orang lain. Ih kok bisanya temenku itu foto sama suaminya berbagai gaya gitu. Ih suaminya nurut banget. Ih gak kayak suamiku, ya Allah. Diajak foto sekali aja syukur kalau mau. Itu pun gayanya flat. Ada yang begitu kan ya Bu ya? Iya. Jadi kemampuan bersyukur itu kadang-kadang lalu dipengaruhi oleh era teknologi. Jadi nggak bersyukur karena lihat hidupnya orang lain. Ya Allah, yang diposting rumahnya bagus banget ya, rapi gitu, nggak kayak rumah. Ya iyalah, orang kalau posting ya dirapikan dulu, baru difoto. Tapi kita sudah terlanjur bilang, ya Allah temenku kok hidupnya enak banget ya. Rumahnya bagus kok, dia setiap hari jalan-jalan, healing-healing. Gak kayak aku di rumah cucian piring setumpuk, gak rampung-rampung. Padahal teman kita yang kita kira rumahnya bagus dan selalu jalan-jalan, arisan dan lain sebagainya itu, ketika suatu hari di rumah punya cucian piring setumpuk, sama dia gak diposting. Ya kan? Tapi kita sudah terlanjur bilang tuh, ih kok dia hidupnya enak. Nah itu salah satu kejelekannya smartphone itu seperti itu. Kejelekannya sosial media era teknologi seperti itu. Mampu memporak-porandakan perasaan kita. Banyak banget sekarang tuh ya, apalagi kalau kita lihat hidupnya artis-artis. Ya Allah, enak banget ya lihat si A, si B jalan-jalan ke luar negeri sama anaknya, bajunya bagus-bagus dan lain sebagainya. Itu tuh di sini langsung, ih mereka cari duitnya gimana sih? Ngepet di mana sih? Kayak aku dicari duit susah bener. Jadi lalu lupa bersyukur. Akhirnya kita lupa, tiba-tiba 2-3 bulan kemudian ada berita jebret si A si B mengajukan ke pengadilan gugatan cerai. Wah, lalu kita kaget. Ya Allah, nggak kira ya. Iya, karena kita selama ini tuh ditipu sama sosmed. Itu namanya kita belum jadi smart people. Ayo, jadi ibu-ibu yang smart people, jadi bapak-bapak yang smart husband, smart wife. Jangan terpengaruh sama. Jadi sosmed itu kita jadikan hiburan aja. Kita jadikan sekedar memberi informasi tambahan aja. Jangan dijadikan acuan. Ngelihat orang posting tentang anaknya juara lomba macam-macam. Ya iyalah yang diposting yang lagi bawa piala. Masa iya anak tantrum diposting? Tapi kita sudah terlanjur bilang, nggak kayak anakku Ki, ya Allah rewelnya bukan mah. Gitu ya Bu ya. Tarik nafas yang panjang. Astagfirullahaladzim. Aku mau jadi orang yang smart people supaya pantas pakai smartphone. Tepuk tangannya deh buat kita semua. Gitu ya. Jadi sebenarnya dalam bicara tentang parenting, apapun temanya, topik yang Bapak Ibu harus bawa pulang itu adalah ini. Ini materi inti saya apapun topiknya. Bahwa tugas menjadi orang tua itu adalah tugas bagaimana kita mensinkronkan. Sinkron itu apa? Menyelaraskan semua panca indera kita. Jadi antara otak, hati, mulut, dan ucapan, itu orang tua yang sehat adalah orang tua yang sinkron panca indera.
Jadi kita tidak bisa memaksa anak untuk jadi anak baik kalau dalam hati, dalam doa kita berdoa, ya Allah semoga anak-anakku jadi anak pintar, soleh, soleha, besok rezekinya lancar, kuliahnya di tempat yang bagus, langsung kerja, ya Allah, amin, kabulkan ya Allah. Kalau itu hanya ada di ucapan, tapi tidak ada di hati dan pikiran, ngomongnya begitu, berdoa sama Allah, tapi selesai doa, hatinya, pikirannya berkata, tapi kayak mungkin anakku ki iso kuliah lancar, dapat prestasi, wong saiki we bandele ra karuan. Itu nggak akan tercapai. Artinya apa? Alam semesta di sekitar kita ini hanya akan mendukung sesuatu yang sinkron. Jadi apa yang kita minta sama Allah itu kita yakini bahwa ini bisa dikabulkan. Sama loh, seperti ibu-ibu tuh bilang begini, ya Allah mudah-mudahan rezekiku dilancarkan ya Allah, hutang-hutang segera lunas, mudah-mudahan rumah segera lunas, segera punya tabungan untuk anak-anak kuliah, Allahumma amin. Jangan sampai ada pikiran terlintas, tapi kayaknya ra mungkin ya Allah ya. Nek rumahku segera lunas tuh kayaknya nggak, itu namanya nggak sinkron. Jadi tugas utama kita adalah pagi ini, ayo berusaha mensinkronkan otak, perasaan, ucapan, dan nanti akan mempengaruhi tingkah laku kita. Kalau bilang sama anak, "Bo, jangan main HP terus. Kamu tuh mau belajar. Udah mau masuk SD loh, belum bisa baca. Apaan sih? Mama tuh marah-marah begini tuh karena mama tuh sayang sama kamu." Itu nggak sinkron. Kasihan anaknya. Kenapa kasihan? Otaknya bertempur, saraf otaknya bentrok. Kata si otak, mana yang akan saya percaya? Saraf pendengaran saya atau penglihatan saya? Saraf telingaku berkata, ayo belajar. Ini udah mau SD, ayo belajar membaca. Ibuku tuh sayang sama aku. Tapi saraf penglihatanku melihat ibu gak sayang sama aku. Ibu bicaranya sambil melotot. Itu gak sinkron. Gitu. Yang paling sering terjadi, kita bikin gak sinkron anak-anak itu adalah seperti ini. Do, wis maghrib ke londo. Nek wis maghrib ki ndang cepet to, ayo mandi, sholat. Gak usah lihat TV, gak usah main HP. Kita, HP-nya dimatikan. Ini yang sering kita lakukan, yang bikin otak anak kita tidak sinkron. Kata si anak, "Mama, mana yang akan saya percaya? Telinga saya atau mata saya?" Telinga saya yang berkata, "Ini sudah maghrib, ayo segera mandi, sholat, HP-nya dimatikan." Tapi mata saya melihat mama sendiri masih main HP, papa sendiri masih lihat TV. Mana yang akan saya percaya? Begitu, sesimpel itu, sesederhana itu, tapi ternyata tidak semudah itu melaksanakannya. Tepuk tangannya deh buat kita semua. Kira-kira demikian, 1 jam lebih ya udah ya. Monggo Bu, kalau mau dipandu diskusi atau gimana silahkan. Ya, monggo silahkan. Baik, Ayah Bunda masuk sesi diskusi. Apakah ada yang mau bertanya dari Ayah Bunda? Oh, jadi. Begitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nini Kaseta. Ibu Nini. Iya. Putranya? Saya yang ini ya, saya soalnya kan. Saya Putranya masih sekolah di sini kan? tidak. Oh enggak? Dari saya cucu yang Oh ada di sini. cucunya Iya. yang di sini, Masya Allah. Kalau tadi Bunda kita itu sudah mengatakan untuk ayah bunda dan cucunya yang mana? Nggak tahu kalau ternyata ada yang datang lah itu masih muda banget. Terima kasih. Pertanyaan saya,
Jakarta muda. Di Jakarta, Iya, Masya Allah. Iya, Jadi cucunya ikut sama eyangnya di sini. betul sekali. Oke, sip, semangat. Terima kasih. Oke, report Bu Nining. Iya, saya tanyakan. Dan era sekarang ini, karena saya tuh terkadang udah tua. Uti mana HP-nya? Aku mau telepon mama, tapi terkenal saya dibohongi. Hanya telepon sebentar terus main HP. Eyangnya putihnya di prank. Itu loh Sewu. Jadi bagaimana saya bisa dibantu mengatasi itu bagaimana? Karena cucu yang kedua saya adalah dua. Oke. Jadi kakak beradik. Dia jarang ketemu ayah bundanya kah? Jarang sekali, Ci, karena ya mungkin karena jauh juga saya harus mengantar ke Jakarta dan saya masih punya adik yang kelas 11. Allah, subhanallah. Bapak ibunya ketemunya tiap apa? Sebulan sekali. 2 bulan, 3 bulan sekali. Ya Allah. Bekerjanya memang tidak bisa ini maksudnya diselani seminggu sekali ke sini gitu kan. Iya. Saya yang harus ada. Ibu yang harus ke sana. Kemudian juga saya itu karena cucu saya banyak dan satu itu kemudian yang saya tanyakan lagi saya juga punya cucu yang mainan TV yang saya bisa untuk itu dia sering belajar saya mengajari saya sekarang dia umur 4 tahun tapi sudah bisa membaca bahkan membaca bahasa Inggris bahkan dia sudah bisa untuk perkalian maupun pangkat. Nah ini ya dengan hitung itu dia juga tidurnya dirubah jadi malam jadi siang siang jadi malam. Sedangkan dia saat sepi semuanya pada tidur dia bangun. Jadi jam 11 sampai pagi dia belajar lihat YouTube itu. Menurut saya dengan seperti ini saya harus bagaimana untuk mengatasinya walaupun cucunya sekarang tidak sama saya dia. Oke. Oke, terima kasih Bu Nining. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Bu Nining. Langsung bisa jawab saja mungkin. Langsung dijawab ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih. Ada ya eyang masih muda berkenan gitu ya mengurus cucu-cucunya. Saya bingung jadi mau jawab apa. Kalau saya sih ya, kalau saya ini pendapat saya, mohon maaf kalau ada yang tidak setuju. Kalau tidak kepepet sekali, maka anak itu sebaiknya dalam genggaman ayah bundanya. Ibu dulu sudah segitu berkorban untuk mendidik putra putri. Mestinya kita ini sebagai anak, kalau saya sebagai anak, sebisa mungkin memberikan waktu bagi eyang, bagi Uti itu untuk quality time menikmati hari tua. Kalau tidak kepepet banget, sebisa mungkin anak itu dalam genggaman orang tua. Jadi supaya tidak jadi beban juga buat Utinya. Walaupun Utinya mungkin senang dititipi cucu-cucu, tapi keadaan akan jauh lebih baik. Ya mungkin nanti suatu saat kalau pas pulang ke Jogja bisa ketemu saya, ayah bundanya. Karena bagaimanapun yang tidak bisa tergantikan itu adalah sosok ayah dan ibu. Gitu ya. Sebisa mungkin anak-anak dalam genggaman ayah dan ibunya. Beruntunglah kalau ada ayah bunda yang Utinya tuh dekat. Jadi tidak jauh-jauh. Tapi di satu sisi kadang-kadang itu juga jadi menimbulkan bentrokan. Ketika anak-anak kalau sama bapak ibunya suka dilarang-larang, tapi sama Utinya malah dikasihkan. Misalnya ya Bu ya, anaknya bilang, itu tuh bapak minum es krim lagi batuk anaknya gitu. Kalau anaknya nangis gitu, terus Utinya bilang, "Mbok dikek-kek wae to rapopo." Akhirnya anaknya bilang, "Yes, aku ada yang belain." Besok lagi kalau mau minta sesuatu, ayo ke rumah Uti gitu supaya dikabulkan. Ya itu cerita macam-macam. Kalau kaitannya dengan cucu ibu tadi, "Pak Uti, aku pinjam teleponnya, mau telepon mama." Ternyata setelah habis telepon, Utinya dibohongin, lanjut deh dengan dia main HP dan lain sebagainya. Ini jawaban untuk semuanya. Sebenarnya anak-anak kita itu boleh kok main HP, boleh kok pegang HP, tapi sebaiknya pegang HP-nya itu didampingi.
Jadi jangan sampai dilepaskan. Jadi jangan ibu-ibu bilang anaknya pegang HP aku bisa masak, bisa nyuci. Jangan. Karena apa? Anaknya pertamanya lihat Upin Ipin, tapi kita nggak tahu ternyata di tengah-tengah itu banyak iklan. Yang iklannya itu kadang-kadang nggak mikir ini yang nonton nih umur berapa. Nonton, saya suatu hari lihat Mickey Mouse di YouTube. Ternyata iklannya adalah pembesar payudara, pembesar kelamin pria, gitu-gitu. Padahal itu film anak-anak. Jadi jangan pasrahkan seluruhnya ke YouTube, ke film. Hati-hati dengan iklan. Tugasnya ibu mendampingi, tugasnya Uti mendampingi adalah memastikan bahwa yang dia lihat itu baik-baik saja. Gitu ya. Bagaimana dengan durasi? Durasi sebaiknya anak-anak masih usia TK itu maksimal sehari, itu maksimal kalau di total itu ya, kalau saya tuh agak longgar, boleh maksimal itu 60 menit. Tapi di total. Jadi bukan pagi 60 menit, siang 60 menit, sore 60, bukan. Itu total sehari 24 jam itu kalau masih TK. Karena apa? Kaitannya nanti dengan mata. Kesehatan mata, lalu yang berikutnya apa? Konsentrasi. Anak-anak yang terbiasa memegang HP sampai 2-3 jam mungkin jadi pintar, ya, banyak informasi yang dia dapat, tapi lalu nanti kejelekannya adalah anak-anak besok lagi kalau belajar cara manual itu gak suka. Anak-anak yang terlalu banyak lama pegang HP, main YouTube, lalu pintar macam-macam, otaknya, konsentrasinya terbiasa diarahkan oleh yang namanya warna dan gelakan. Kan YouTube ini sangat menarik kan? Jadi otaknya terbiasa dapat warna dan layar YouTube itu bergerak-gerak. Akhirnya otak anak kita terbiasa seperti itu. Besok ketika belajar di sekolah cepat bosan karena di sekolah hanya membaca kertas putih dengan tinta hitam. Begitu kurang lebihnya Bu. Apalagi kalau jadi anak-anak lebih seneng ngobrol sama YouTube. Kenapa? YouTube-nya berwarna-warni. Kenapa ya Bu Sita? Anakku tuh kalau diajak ngobrol tuh sukanya nggak mau ngeliatin, sukanya nggak mau jawab, matanya loh ke YouTube terus. Jawaban saya adalah, lah iyalah anaknya pilih YouTube, lalu YouTube-nya berwarna-warni. Pertanyaannya, ibunya warnanya apa? Hitam. Kalau ibunya tidak berwarna-warni, ibunya warnanya abu-abu, tidak menarik, ya wajar lalu anak pilih yang menarik dong. Pilih yang suaranya lembut dong, seperti di film-film di YouTube itu. Begitu kira-kira, Bu ya, Bu Nini. Ini buat semua, minta tolong. Saya ada tuliskan sedikit tentang kelebihan dan kelemahan gadget. Jadi seperti kata Ibu tadi, cucunya ada yang 4 tahun sudah bisa perkali matematika segala macam, oke, bagus. Itu salah satu kelebihannya. Jadi kelebihan gadget itu memang membuat anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Tapi harus tetap diimbangi dengan belajar manual, Bu. Jadi tetap harus dikenalkan dengan kertas, dengan ballpoint, dengan pensil, gitu ya. Nah, saya punya klien, punya pasien yang anaknya itu sampai umur 7 tahun tidak bisa pegang pensil karena dia terbiasa pegang iPad. Jadi pintarnya itu hanya menggeser-geser layar, ketik-ketik pakai jempol. Suruh pegang pensil itu nggak bisa, dan ini kisah nyata. Jadi anak umur 7-8 tahun nggak bisa pegang pensil dengan baik karena yang bekerja itu hanya telunjuknya. Layar sentuh di iPad, di HP, di laptop zaman sekarang canggih gitu. Bahkan membalik kertas pun tidak bisa. Karena bisanya hanya membalik layar di HP, di iPad. Gitu ya Bu ya. Nah ini kelebihannya memang. Anak-anak yang pandai bermain gadget itu memang biasanya bahasa Inggrisnya bagus sekali. Pinter banget karena ngomongnya bahasa Inggris kan biasanya. Lalu mereka tuh menjadi anak-anak yang kreatif dan tidak pantang menyerah. Misalnya main game sekali kalah, coba lagi supaya dapat poinnya, supaya nggak kalah, supaya bisa naik level. Itu bagus. Menjadi pribadi yang terus tidak pantang menyerah. Dan terutama efek positifnya gadget adalah dapat mengakses informasi dengan cepat.
dibandingkan tanya sama ibunya, Mama, pesawat itu kalau bensinnya habis belinya di mana? Mama, bahan bakar pesawat itu apa? Bensin itu apa namanya? Oh alah nak iki kayak tanggal tua, kok tekon aneh-aneh wae. Kok rasa tesek toh, Mama tuh lagi sibuk masak. Akhirnya anak-anak berpikir daripada nanya sama ibu, udahnya diomelin, belum tentu dapat jawaban, nanya aja langsung ke gadget. Bahan bakar pesawat terbang, udah keluar nanti jawabannya, gitu kan? Lalu anak-anak jadi tahu dengan gadget itu bisa berteman dengan orang-orang di seluruh penjuru dunia, silaturahminya cepat dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus ingat ada efek negatif gadget, bahwa anak-anak yang bermain gadget menjadi anak-anak yang tidak peka sama lingkungan. Karena main gadget itu menjadi anak dengan menjadi generasi penunduk. Iya. Saya nyebutnya mereka sebagai generasi penunduk. Karena banyak penunduk aja. Main dulu aja gini. Dulu waktu kita kalau antri di rumah sakit, zaman dulu belum ada HP, nunggu kereta di stasiun, yang biasa kita lakukan adalah ngobrol dengan orang di sebelah. Mau ke dokter apa, Pak? Oh, udah lama sakitnya? Oh, di mana rumahnya, Bu? Ternyata tetangga satu kecamatan, gitu kan? Ngobrol. Kalau sekarang saya duduk di stasiun, di bandara nunggu pesawat, kita semua sibuk menjadi generasi penunduk. Ketika saya tanya-tanya sama penumpang di sebelah, arah kemana, tujuannya, keretanya, jam berapa? Gitu. Anak saya tiba-tiba Noel. Mama tuh sukanya tanya-tanya sama orang. Itu tuh kepo tahu, Ma. Ini bukan kepo, ini menjalin silaturahmi. Ternyata setelah kita ngobrol, kita tahu ternyata rumah kita deketan satu kelurahan. Ternyata tujuannya sama-sama ke Jakarta. Ternyata gitu kan. Itu manfaatnya buat kita. Tapi buat anak-anak, kalau dia tidak diajarkan tentang itu, dia merasa tanya-tanya ke orang lain itu adalah kepo. Begitu? Ya. Anak-anak tidak peka pada lingkungan. Kalau jadi generasi penunduk, dia nggak tahu di sebelah dia ini ada orang yang jatuh, tersandungkan. Sering kita lihat kan di TV atau di mana itu, saking orang pada sibuk main HP, bahkan tasnya diambil pencuri pun dia nggak tahu duduk di restoran. Karena kita terlalu sibuk. Bapak Ibu, suatu hari saya pernah mengisi seminar di Jakarta. Selesai acara saya diajak makan sama panitia ke sebuah restoran. Ternyata saya lihat banyak banget orang datang ke restoran yang nggak jadi makan di situ. Kenapa? Karena ternyata restorannya itu punya peraturan yang makan di situ HP-nya harus dikumpulkan, dititipkan di laci depan. Jadi begitu kita masuk, kita duduk, ada petugasnya. Tolong serahkan HP-nya semuanya. Terus kami mau, karena panitia sudah tahu aturannya. Maaf ya Bu Sinta, kita di sini nggak boleh main HP. Oh ya gitu, oke kita serahkan. Kenapa? Di sini adalah quality time untuk makan. Jadi banyak orang yang mobilnya nggak jadi parkir lalu balik lagi. Kenapa? Karena mereka keluarga-keluarga yang tidak siap ketika HP-nya diletakkan. Ternyata setelah saya jalani makan dengan panitia tanpa pegang HP, ternyata itu seru banget loh. Kenapa? Kita bisa menikmati makanan dengan benar-benar makan dengan menikmati beneran menu lalu sambil ngobrol. Lalu jadi teringat berapa banyak di antara kita yang di rumah mau cari waktu makan keluar itu susahnya minta ampun ya Bu ya zaman sekarang, karena anaknya punya jadwal sendiri sibuk macam-macam, suami istri jadwal sibuk. Ketika punya acara bisa makan di luar, apa yang terjadi? Kita makan di luar tapi sambil menunggu makanannya tiba, kita semua ini berempat berlima satu keluarga hanya terdiam karena semua jadi generasi penunduk. Ternyata itu sedih banget. Kenapa enggak ikutin seperti itu? Lalu saya tanya, kenapa orang-orang pada pergi lagi nggak jadi makan? Iya, karena mereka nggak sanggup dengan aturan di restoran ini. Hebat ya restonya ya, berani nggak laris, tapi demi menerapkan bahwa di situ adalah quality time untuk makan, untuk ngobrol. Jadi meja makan itu adalah steril dari HP.
Nanti kalau sudah selesai kita pengen punya ada momen untuk foto-foto, itu restorannya menyediakan fasilitas itu. Kita di foto-foto pakai fotonya petugas, fotonya restoran, lalu setelah itu dikirimkan ke nomor kita. Kita kan sering bilang, wah nggak bisa loh, HP ini harus dalam genggaman loh. Ini untuk foto-foto, untuk apa? Tapi yang terjadi apa? Kita makan, cuma makan aja, tapi semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah itu kan sayang banget ya. Udah cari waktu susah, udahnya bisa makan keluar tapi ternyata nggak dapat value-nya, cuma sekedar makan bersama tapi tidak duduk bersama. Tarik nafas yang panjang. Terus saya tanya, oh di Jogja ada nggak ya restoran seperti ini? Kayaknya belum ada. Yuk yang mau usaha kita bisa yuk bikin seperti itu yuk. Tapi resikonya mungkin tidak terlalu laris karena banyak orang nggak sanggup menyerahkan HP-nya. Padahal ternyata setelah saya lakukan itu nggak lama, hanya 20 menit, paling lama 30 menit, makan beneran sambil makan yang tidak terganggu untuk scrolling IG hidupnya orang lain, atau tidak terganggu untuk posting-posting makanan lalu kita sebar di status. Kita sambil makan dan ngobrol dengan orang di sekitar kita. Kita bisa mulai dari keluarga kita yuk, ibu-ibu semuanya yuk. Tidak perlu ke restoran, tapi di rumah ketika makan, letakkan semua HP-nya. Peduli amat, mau ada urusan penting, ini urusan masa depan anakku jauh lebih penting. Kita ngobrol dengan anak-anak, ngobrol dengan pasangan tanpa HP dalam genggaman. Mudah-mudahan kita dapatkan sesuatu nih dalam hidup kita saat ini. Boleh tepuk tangannya. Anak-anak yang tidak punya empati, salah satunya adalah mereka yang tidak peduli pada lingkungan. Hanya fokus sama dirinya sendiri, lalu jadi malas belajar, malas ibadah. Udah dengar azan juga mikirnya, ini masih belum selesai gamenya, sayang banget nanti aku kalah, dan lain sebagainya. Itu efek negatifnya. Smart people adalah orang yang bisa tahu kapan saya pakai HP, kapan saya harus letakkan HP. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa dicontoh oleh anak-anak kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Boleh sekali lagi tepuk tangan semangatnya deh bagi kita semuanya. Ini terakhir, jadi tipsnya adalah bagaimana? Yang utama adalah samakan frekuensi kita. Frekuensi apa? Frekuensi itu perasaan. Samakan, tujuan kita itu apa sih? Pakai HP untuk apa? Samakan dengan anak. Jangan sampai anaknya suruh nurutin peraturan, tapi bapak ibunya nggak mau nurut aturan. Kalau bilang bahwa udah Cita, jadi kita nggak boleh ya sering-sering pakai HP di depan anak. Sebaiknya begitu. Kalau anaknya sekolah, ibu-ibu manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau ibu-ibu bilang, tapi saya tuh jualannya online, ini banyak orang customer nih. Itu gunakan waktu ketika anak sekolah. Bukan ketika anak ngerjain PR di rumah. Karena takutnya nanti anak-anak sampai di perasaan iri. Loh kok mamaku? Gitu kan ya? Jadi, kamu tuh belajar gitu loh, jangan main HP terus. Loh, mama sendiri tuh main HP. Loh, mama kan wisra sekolah. Nah, gimana kalau anaknya lalu mengambil kesimpulan, ya udah kalau gitu aku nggak usah sekolah aja. Kan enak, bisa seperti mama tuh main HP terus. Kita nggak bisa meminta anak 5 tahun itu untuk memahami bahwa mama tuh lagi banyak urusan di HP. Anak nanti juga bisa bilang, aku juga lagi ada urusan di HP. Urusan main game, kata anaknya. Jadi gunakan waktu main HP sebaik-baiknya ketika anak tidak ada di sisi. Gitu ya Bu ya. Tipsnya untuk para ibu rumah tangga, jangan buang-buang waktu ketika anak tidak ada di sisi. Ibu banyak mengerjakan urusan teknis, nyuci, setrika, nyapu, ngepel, itu nanti dulu aja. Selesaikan nih urusan ibu mau bisnis mau apa pakai HP. Tapi ketika anak pulang sekolah, kita udah nggak banyak-banyak lagi pegang HP. Urusan cuci, setrika, udah serahkan aja ke laundry, sekarang juga murah. Urusan capek-capek masak, boleh deh sekali-sekali GoFood atau beli makanan di luar, nggak usah capek. Yang penting ketika anak pulang sekolah, dia lihat kita sepenuh hati, segenap jiwa menyambut mereka. Lalu tidak sering-sering bilang sama mereka, ngertiin mama dong. Mama tuh capek tahu habis nyetrika, mama tuh capek tahu habis masak. So what gitu, nggak ada yang nyuruh juga.
Gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi penting banget anaknya masih TK, pastikan ibunya selalu happy supaya nanti anak-anaknya juga ikutan happy. Mindset ya, jadi PR utama kita tadi sinkron dan satu lagi apa? Mindset. Kita katakan bahwa ini tuh banyak jeleknya tapi juga banyak gunanya. Aku akan jadi smart people. Smartphone just for smart people. Mindset diperbaiki. Yang ibu bilang biaya kuliah mahal, biaya sekolah mahal, kita katakan iya memang mahal, tapi insya Allah saya mampu. Sebagai bahan perbandingan sedikit aja deh, mungkin bisa dijadikan pelajaran. Dulu ketika masih TK, saya jemput anak saya pulang sekolah TK, lalu gurunya berkata, Bu Sinta tadi pelajarannya tentang cita-cita. Oh ya, cita-cita anak ibu ini ternyata katanya mau jadi dokter. Oh ya, mau jadi dokter? Iya mama, aku pengen jadi dokter. Sejak itu saya memanggil dia dengan sebutan Bu Dokter. Jadi dia TK, SD, SMP, SMA, saya selalu memanggilnya dengan sebutan Bu Dokter. Kalau bangunin tidur, saya selalu bilang, ayo bangun Mbak Dokter, ayo udah ditunggu pasien, padahal dia masih sekolah. Orang selalu bilang, hati-hati loh Bu Sinta mau masuk kedokteran itu biayanya ratusan juta. Mindset saya adalah insya Allah Allah akan mampukan, mudah-mudahan Allah mampukan. Alhamdulillah diterima di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia Jakarta dengan biaya yang sangat murah. Sangat murah. Alhamdulillah. Masuk di FKUI tanpa biaya uang pangkal sepersen pun, jadi 0, dengan SPP yang sangat murah. Dapat SPP 10 juta itu untuk level kedokteran se-Indonesia itu udah sangat murah. Alhamdulillah. Waktu itu juga diterima di kedokteran UNER, di UNER SPP-nya 22 juta. Diterima juga di kedokteran UMY, kalau di UMY waktu itu dikenai biaya 500 juta dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Allah kabulkan sesuai dengan mindset saya bahwa Allah mampukan. Dapat yang nggak pakai uang pangkal dan SPP-nya hanya 10 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penting banget ya kita punya mindset yang bagus. Mudah-mudahan tiap anak itu ada rezekinya. Kalaupun nanti anak kita dapat jatah yang mahal, tapi mudah-mudahan ada rezekinya. Gitu aja. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang cukup. Kalau pengen ada sesuatu cukup untuk belinya ada. Gitu ya. Begitu kira-kira Bapak Ibu semuanya. Kalau mau diteruskan nggak ada habisnya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Atau mau sampai jam 5 sore? Wani piro? Masalah. Oke, kapan-kapan kita ketemu lagi. Saya kasih nomor saya ini. Oke, saya titip pesan buat Bapak Ibu semuanya. Minta tolong. Titip pesan bagi putra-putrinya di rumah. Katakan kepada mereka, anak-anak, kata ada salam dari Bunda Cinta, salam sayang, salam kenal, salam cinta. Kata Bunda Cinta, nah teruslah jadi orang baik, teruslah rajin belajar. Anak-anak, terbanglah tinggi ke angkasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tak perlu kalian khawatir akan merasa jatuh, karena kalaupun kalian jatuh, kalian akan jatuh dalam hangatnya pelukan bintang-bintang. Mereka semua bintang-bintang harapan kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Sesungguhnya hari ini bukanlah saya yang memberi inspirasi bagi Bapak Ibu semua, tetapi Bapak Ibu semualah sumber inspirasi bagi saya. Saya Bunda Cinta. Banyak cinta buat kita semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampailah kita di penghujung acara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bunda-bunda semua, mudah-mudahan khususnya kami sebagai pendidik juga bisa ada pemeriksaan kesehatan dan DDTK dari RS PKU Muhammadiyah Bantul. Insya Allah semoga tidak ada perubahan lagi.